Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Nini dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa like dan subscribe serta komennya ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran sekolah dasar kelas 2 semester 1 dengan tema Surat An-Nas. Namun sebelum itu selalu Bu Nini ingatkan untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Oke? Tema hari ini adalah asyik bisa membaca Al-Quran. Dengan materinya surat An-Nas, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama terbiasa membaca Al-Quran, yang kedua terbiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga dapat melafalkan surat An-Nas dengan tartil. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Sebelum masuk ke materi, apa kalian masih ingat materi yang kemarin? Yap, meneladani sikap jujur Rasulullah. Sudah bisa kan? Oh ya, Bu Nini minta maaf kemarin antara lagu dan nadanya tidak sama ya. Maklum ya, masih belajar. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar surat An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. An-Nas turun di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan menempati urutan ke-114 di dalam Al-Quran, yaitu di juz 30 dan ayat surat yang terakhir. Surat An-Nas turun bersamaan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas berisi perintah kepada manusia untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Baca surat An-Nas. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Di sini u-nya panjang ya, 2 harokat atau 1 alif karena matobi'i. Qul a'udzu. Jangan a'udzu. Birabbin nas, baknya ditasjid, enggak boleh birabbin nas, tapi Binas, nun tasjid gunnah berdengung ya. Nanya juga panjang. Ulangi ya. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan. Hanya kepada Allah juga kita menyembah ya. Kita lanjut ayat lanjutkan ayat yang kedua. Malikin nas. Nanya berdengung karena gunnah. Kinnas. Ulangi lagi. Malikin nas, yang artinya raja manusia. Jadi Allah itu adalah raja dari seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Siapa? Presiden, Sultan, Raja Namrud, semuanya di bawah Allah. Mereka harus tunduk kepada Allah. Karena Allah adalah raja dari segala raja, yang telah menciptakan segalanya yang ada di alam semesta. Yang berikutnya, ilahin nas. Lanya panjang. Ulangi lagi ya. Ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Seluruh manusia harus menyembah Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah karena hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan kepada manusia. Ayat yang berikutnya.
Min syarril waswasil khannas. Tidak boleh min syarril ya, tapi min ini ikhfa namanya samar. Min syarril. Sya di sini sya besar ya, nggak boleh sa tapi sya. Beda yang belakangnya itu waswasi, sana biasa. Ulangi ya. Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kita harus meminta permohonan kepada Allah, berlindung pada Allah dari kejahatan setan. Setan itu biasanya bersembunyi, tidak kelihatan, tapi membisikkan kita sesuatu yang buruk. Gak usah belajar ya, nanti kalau belajar malas, capek, tidur saja. Nah, itu bisikan setan. Main HP saja, gak usah belajar. Ayo, buat apa belajar? Nah, itu bisikan setan. Makanya kalau sudah ada perasaan seperti itu, bacalah surat An-Nas untuk mengusir setan yang membisikkan kita. Setannya nggak terlihat karena dia bersembunyi. Ya kan? Yang berikutnya ini adalah ayat yang ke-5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, awas di sini ada yuwaswisu. Ini saya biasa ucap sa su. Nah, biasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, V-nya panjang, terus ini ada short, bacanya su. Nah, mulutnya dimajukan ke depan, su. Beda kalau tadi yang awal su, yang ini su. Nah, yang ayat yang tadi sebelumnya sya. Nah, beda ya. Oke, kita ulangi lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, biasanya setan kan bersembunyi itu tidak kelihatan, membisikkan ke dalam dada kita untuk berbuat jahat. Itu loh jiwit aja itu loh. Nah, itu anak itu pukul aja, itu ambil aja uangnya. Oh, biasanya memerintahkan kita untuk berbuat buruk. Nah, siapa yang bisa menahan bisikan setan, maka dia besok akan masuk surga. Tapi yang terkena bisikan dan mengikuti bisikan setan, besok nggak bisa masuk surga, di neraka. Jadi temannya setan di neraka, karena setan besok selamanya akan di neraka. Mau jadi temannya setan, makanya jangan dengarkan bisikan setan untuk berbuat buruk. Setan itu biasanya membisikkan berbuat buruk. Ayat berikutnya ya, minal jinnati wan nas. Jinnati, berdengong, wanas, berdengong. Ulangi ya, minal jinnati wanas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Bisikan-bisikan ini tadi selain dari setan juga dari golongan jin dan juga manusia. Ada kan biasanya manusia yang sudah terpengaruh oleh setan, biasanya itu ngajak kita berbuat buruk. Ada mangga, ayo kita ambil yuk. Tuh, aku yang melihatin kalau ada yang datang kamu yang ambil ya. Biasanya ada nggak temanmu yang seperti itu? Harus kita ingatkan, dia itu sudah terpengaruh oleh setan. Besok jadi temannya setan di neraka ya. Kamu jangan malah ikut-ikutan ya kan? Nggak boleh. Bagaimana anak-anak? Ini membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nas ini
kita diperintahkan untuk selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia itu dari jin dan manusia. Makanya kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah, selalu membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Selain itu senantiasa kita berzikir. Berzikir itu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berzikir hatinya akan tenang dan jauh dari gangguan setan. Paham anak-anak? Oke, kalau paham, tugas hari ini adalah tulislah surat An-Nas di bukumu. Nanti difoto, kirim ke nomor WA Bu Guru. Selanjutnya bacalah berulang-ulang dengan tajwid yang benar seperti yang dicontohkan Bu Guru tadi supaya kamu hafal, ya kan? Jangan lupa selalu membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Mari kita berdoa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.